Kalau dari segi medis biasanya kita nggak melakukan tanam benang pada, ibu hamil atau ibu menyusui. Karena kan sebelum dibenang kita harus, masukin cairan anestesi yang belum relatif aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Kemudian untuk orang-orang alergi dengan cairan anestesinya, kemudian orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau keganasan kulit biasanya itu dipertimbangkan. Tapi in general sebetulnya penanaman benang ini tuh, termasuk aman kok, gitu. Baik. Dokter, biasanya usia berapa sih boleh dilakukan tanam benang ini, dokter? Tergantung ya targetnya apa dan, maunya seperti apa. Biasanya untuk usia muda itu, di atas 12 tahun itu udah boleh, tapi melihat lagi manfaatnya perlunya untuk apa. Biasanya untuk usia-usia muda kita lebih perlu untuk rejuve atau peremajaan kulit. Jadi kita pengen supaya kulitnya lebih kenyal, lebih firm, kayak gitu. Tapi kalau untuk, usia-usia yang sudah mulai aging, di atas 40 tahun, kita lebih ingin targetnya untuk menarik kulit-kulit yang udah mulai kendur, gitu. Baik, dokter. Kemudian, setelah melakukan tanam benang, perawatan apa saja yang perlu dilakukan, dokter? Biasanya kalau di klinik Dermaster akan dijelaskan secara terperinci apa aja hal yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan setelah treatment tanam benang. Kalau Apto sendiri karena downtime-nya sangat minimal, sebetulnya nggak ada larangan yang berarti. Biasanya sih kita hanya sarankan untuk mengurangi bengkak, bisa kompres es langsung di rumah. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah ekspresi terlalu berlebihan karena mengingat si benang apto sendiri punya barbs atau duri, jadi kalau kita ekspresi berlebihan takutnya durinya lepas. Jadi tunggu sampai benangnya itu bisa settle dengan jaringan kita, kurang lebih 2 minggu baru boleh ekspresi, kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh senyum atau gimana ya, tapi nggak boleh tertawa terlalu lebar, membuka mulut yang terlalu lebar, seperti itu sih. Kemudian kan ada luka yang kita buat, itu baiknya jangan kena air dulu sampai luka itu menutup. Terus tidak boleh olahraga yang terlalu berat, biasanya itu aja sih. Berarti tidak terlalu banyak ya, dokter ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah melakukan tanam benang ini. Yang Mhm, penting tidak terlalu tertawa terbahak begitu ya, dokter ya? iya Atau betul. melakukan ekspresi yang ekspresif sekali. Iya benar. Nah, dokter, kemudian bila sudah memasuki usia lanjut, misal usia 60 tahun, apakah masih bisa melakukan tanam benang, dokter? Seperti yang aku bilang, justru usia aging itu sangat perlu untuk melakukan tarik benang ya. Karena kan, pasti struktur kulitnya sudah mulai loosen, jadi sudah mulai jatuh, sudah banyak kulit yang sagging, jadi justru malah diperlukan banget untuk tarik benang gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.